Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Maulidia Mubarakah Zahro dengan NIM 12626521289. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah komunikasi pembelajaran yang diampu oleh Dr. HM Arif Faizin MAG. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Jawabannya, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antar individu atau kelompok. Jenis-jenis komunikasi meliputi komunikasi verbal, yaitu melalui kata-kata, non-verbal melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, ataupun yang lainnya. Kemudian interpersonal antara dua orang atau lebih. Yang selanjutnya intrapersonal, internal seperti berpikir atau merenung, dan komunikasi massa dalam skala besar seperti melalui media. Kemudian aspek-aspek yang harus ada dalam komunikasi yang baik itu yang pertama keterbukaan, yaitu kesediaan untuk mendengarkan dan berbagi informasi dengan jujur. Yang kedua yaitu klaritas, menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga empati, memahami dan menghargai perasaan dan perspektif orang lain. Kemudian selanjutnya konsistensi, yaitu menjaga keselarasan antar kata dan tindakan. Selanjutnya keterlibatan, terlibat aktif dalam proses komunikasi dengan memberikan umpan balik dan bertanya pertanyaan. Kemudian kesadaran akan konteks, memperhatikan situasi dan konteks dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan gaya dan pendekatan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penerima pesan. Yang terakhir yaitu etika, menjaga prinsip-prinsip moral dan profesional dalam komunikasi. Komunikasi yang baik memungkinkan terciptanya hubungan yang sehat, produktif, dan harmonis antara individu atau kelompok. Soal yang kedua, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran sekolah, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Jawabannya, komunikasi yang efektif sangat penting dalam pembelajaran di sekolah karena memfasilitasi pertukaran informasi antar guru dan siswa serta antara siswa dengan sesama siswa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa komunikasi yang efektif penting dalam konteks pembelajaran. Pertama, pemahaman yang lebih baik. Komunikasi yang efektif memungkinkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan jelas dan siswa dapat memahaminya dengan baik. Kemudian selanjutnya pengembangan keterampilan sosial. Melalui interaksi dalam kelas, siswa dapat belajar keterampilan sosial seperti berbicara di depan umum, mendengarkan dengan baik, dan bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya pemberian umpan balik. Komunikasi yang efektif memungkinkan guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang kinerja mereka yang membantu dalam perbaikan dan perkembangan siswa. Yang terakhir, kolaborasi dalam lingkungan yang mempromosikan komunikasi yang efektif. Siswa dapat lebih mudah berkolaborasi dalam proyek-proyek kelompok dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Untuk memastikan komunikasi yang efektif di dalam kelas, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang terbuka. Yang kedua, menyediakan instruksi yang jelas. Yang ketiga, menggunakan berbagai media. Yang keempat, mendorong partisipasi. Yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, komunikasi yang efektif dapat berjalan di dalam kelas yang akan mendukung pembelajaran yang efektif. Soal yang ketiga, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru dalam kelas. Berikut adalah tahapan praktis agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Yang pertama, menyiapkan lingkungan yang mendukung. Sebelum memulai pelajaran, pastikan ruang kelas teratur, nyaman, dan bebas gangguan agar siswa dapat fokus pada komunikasi. Kemudian selanjutnya memberikan instruksi yang jelas. Mulailah dengan memberikan instruksi yang jelas dan rinci tentang topik yang akan dibahas dan harapan-harapan terkait pembelajaran. Kemudian selanjutnya mendengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh saat siswa bicara. Selanjutnya mendorong partisipasi aktif. Ajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas.
Selanjutnya, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Selain kata-kata, gunakan bahasa tubuh yang mendukung seperti kontak mata, senyum, dan gerakan yang memperkuat pesan Anda. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif. Setelah siswa berpartisipasi, berikan umpan balik yang konstruktif tentang ide atau jawaban mereka. Selanjutnya, menggunakan teknologi dengan bijak. Manfaatkan teknologi yang memperkaya pembelajaran seperti penggunaan prestasi visual, video, atau perangkat lunak interaktif. Selanjutnya, membuat kesimpulan dan ringkasan. Sebelum mengakhiri pelajaran, buatlah ringkasan singkat tentang apa yang telah dipelajari dan berikan kesempatan bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan terakhir atau memberikan umpan balik. Yang terakhir, mengapresiasi kontribusi siswa. Akhiri pelajaran dengan mengapresiasi partisipasi dan kerja keras siswa. Soal yang terakhir, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi. Komunikasi bisa gagal karena berbagai alasan, termasuk perbedaan persepsi, kurangnya pemahaman, gangguan teknis, emosi yang tidak terkendali, dan kurangnya keterampilan komunikasi. Untuk mengatasi kegagalan dalam komunikasi, penting untuk yang pertama, dengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh pada pembicara dan berusaha memahami pesan yang disampaikan dengan baik. Kemudian selanjutnya, berbicara dengan jelas dan jujur. Gunakan bahasa yang jelas dan hindari asumsi. Sampaikan pesan dengan jujur dan langsung. Selanjutnya, konfirmasi pemahaman. Pastikan bahwa pesan yang Anda sampaikan dipahami dengan baik oleh pihak lain dengan mengkonfirmasi pemahaman mereka. Selanjutnya, kelola emosi. Jaga emosi Anda tetap terkendali selama berkomunikasi dan hindari reaksi impulsif yang dapat memperburuk situasi. Selanjutnya, gunakan bahasa tubuh yang sesuai. Perhatikan bahasa tubuh Anda dan orang lain untuk memastikan bahwa pesan disampaikan dengan benar dan bahwa Anda membuka diri untuk mendengarkan. Selanjutnya, terima umpan balik. Terima umpan balik dengan terbuka dan gunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki keterampilan komunikasi Anda. Yang terakhir, latihan. Praktik membuat sempurna. Teruslah berlatih komunikasi yang efektif dalam berbagai situasi untuk meningkatkan keterampilan Anda secara keseluruhan. Itulah jawaban yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.